Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Semoga nikmat sehat dan nikmat panjang umur yang Allah berikan menjadi sebuah keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke baginda alam A'ni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman penonton semua, alhamdulillah kita semua bertemu lagi di channel Denny Nurdiansyah di tahun yang baru ini. Padahal sudah terlewat 13 hari yang lalu ya. Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kaki kita di bumi Allah pada tahun yang baru, di tahun 2022. Semoga tahun ini menjadi tahun yang barokah untuk kita semua. Semoga tahun ini menjadi tahun setiap apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya akan melanjutkan kajian kitab kuning, yang mana kitab kuning yang masih saya bahas adalah kitab Safinatun Najah, melanjutkan dari video-video sebelumnya yang sudah lama ya. Mohon maaf kepada semuanya, karena saya udah agak lama ya tidak mengupload video dikarenakan beberapa hal ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjut saja ke materi supaya tidak terlalu lama. Seperti biasa nanti saya akan membaca ataupun melugat dengan bahasa Sunda, dan insya Allah akan saya jelaskan dengan bahasa Indonesia. Boleh dibuka ya pada teman-teman yang membawa kitab. Di sini di dalam kitab saya halaman 52, Faslun Arkanus Sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Arkanus Sholati ari pirang-pirang rukun salat. Sab'ata asyara eta aya 17. Al awwalu ari anu kahijina an-niyatu eta niat. As-tsani ari anu kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. As-salisu ari anu katiluna al-qiyamu eta nangtung. Alal qadiri kajalma anu kaduga. Fil fardhi dina salat fardu. Ar-rabi'u ari anu kaopatna qiraatul Fatihati eta maca Fatihah. Al-khamisu ari anu kalimatna ar-ruku'u eta ruku'. As-sadisu ari anu kagenepna at-tuma'ninatu eta tumaninah fihi dina ieu ruku'. As-sabi'u ari anu katujuhna al-i'tidalu eta i'tidal. As-saminu ari anu kadalapana at-tuma'ninatu eta tuma'ninah fihi dina ieu i'tidal. At-tasi'u ari anu kasalapana as-sujudu eta sujud marrotaini kalawan dua balikan. Al-ashiru ari anu kasapuluhna at-tuma'ninatu eta tuma'ninah fihi dina ieu sujud. Al-hadi asyara ari anu kasabelasna al-julusu eta diuk bainas sajdataini di antara dua sujud. As-tsani asyara ari anu ka-12na at-tuma'ninatu eta tuma'ninah fihi dina ieu julus bainas sajdataini. As-tsalisa asyara ari anu ka-13na at-tasyahudul akhiri eta tahiyat akhir. Ar-rabi'a asyara ari anu ka-14na al-qu'udu eta diuk fihi dina tasyahud akhir.
Al khamisa asyara ari anu ka-15na as-sholatu eta maca sholawat ala nabiyyi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dina tasyahud akhir. As-sadisa asyara ari anu ka-16na assalamu eta maca salam. As-sabi'a asyara ari anu ka-17na at-tartibu eta tartib. Kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kepada teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik. Yang mana bahasan-bahasan tentang kajian kitab kuning insya Allah akan saya bahas di kemudian hari, mudah-mudahan insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita masuk ke pembahasan. Di sini membahas tentang rukun-rukun sholat. Rukun itu bagian sholat. Berarti jika rukun sholat yang nanti akan saya bahas dilaksanakan oleh seorang yang lagi sholat, kita sebut namanya musolli yang lagi sholat. Ketika seorang musolli melaksanakan rukun sholat yang nanti akan saya bahas semuanya, maka sholatnya si musolli disebut sempurna. Berarti mafhum mukhalafahnya, jika si musolli satu saja rukun sholat tidak dilaksanakan, maka sholat tersebut tidak sah. Seperti contoh, yang dinamakan manusia itu yang sempurna jika seluruh anggota badannya ada. Jika salah satu anggota badannya tidak ada ataupun fungsi anggota badannya tidak ada, maka disebutnya manusia yang tidak sempurna. Tapi bahasanya manusia yang tidak sempurna. Kalau sholat bukan sholat yang tidak sempurna, tapi sholatnya tidak sah. Maka kita sebagai seorang muslim yang setiap hari wajib melaksanakan sholat 5 waktu, maka wajib mengetahui hal-hal yang menjadi rukun-rukun sholat ataupun anggota-anggota sholat yang wajib kita laksanakan ketika melaksanakan sholat. Ada berapa? Semuanya ada 17. Banyak, tapi banyak pun ketika dilaksanakan tidak seberapa dalam hal hitungan, karena untuk melaksanakannya sholat itu berat. Karena Allah sudah nas di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, apa saja yang 17? Yang pertama niat. Niat itu wajib niat. Nawaitu usolli fardhu zuhri, ya contoh, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan imaman kalau jadi imam, adaan makmuman kalau makmum, adaan lillahi ta'ala kalau munfarid, kalau sholatnya sendiri. Jika kita melafalkan niat hanya sekedar usolli fardhu isya'i, itu sudah mencukupi. Ya, jadi cukup dengan ucapan ataupun dengan niat lafal usolli fardhu isya'i ataupun usolli fardhu subhi. Rakaatnya tidak terbawa 2 rakaatnya. Barang tentu ketika kita sholat subuh pasti 2 rakaat. Ya, jangan salah. Jadi nanti di dalam bahasan selanjutnya, kalau nggak salah di dalam kitab Sulamut Taufiq dibahas ada tingkatan-tingkatan niat. Ada di Safinah juga ada nanti dibahas. Jadi tingkatan niat itu ada berapa? Nanti ada dibahas. Jadi yang pertama rukun sholat itu niat. Yang kedua takbiratul ihram. Biasanya di kita itu takbiratul ihram dibarengi dengan mengangkat kedua tangan, ya. Nah, yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Jadi ketika orang mau melaksanakan sholat dan dia mampu untuk berdiri dan sholatnya sholat fardu, nah ini sholatnya sholat fardu, maka dia wajib sambil berdiri. Oh, berarti kalau sholatnya sholat sunat tidak usah berdiri pun tidak apa-apa? Iya, sah sholatnya. Jika sholatnya sholat sunat dan dia tidak melaksanakan sholat sambil berdiri, itu sah.
Karena berdiri bagi yang mampu itu diwajibkan untuk sholat yang sholat fardu. Ya, bagaimana kalau kita tidak mampu sambil berdiri? Maka dikarenakan sholat itu wajib, jika kita tidak mampu sambil berdiri, maka diwajibkan sholat sambil duduk. Jika kita tidak mampu sambil duduk, diwajibkan sholat sambil berbaring. Jika tidak mampu sambil berbaring, maka diwajibkan sholat sambil terlentang. Jika tidak mampu sambil terlentang, maka kita wajib sholat dengan isyarat. Jika tidak mampu, ada anggota badan kita yang bergerak, tidak mampu dengan isyarat, maka wajib sholat dengan hati. Hati pun tidak mampu, maka ya tinggal disolati. Berarti dia sudah jadi jenazah kan? Gitu. Mohon maaf ya. Ini dikarenakan wajibnya sholat. Sehingga di pasal sebelumnya saya pernah membahas hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara ada 6. Yang nomor satunya adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang tidak mau melaksanakan sholat, orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah sehari semalam, maka dia disebut hewan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara. Dibunuh pun tidak menjadi dosa. Ya. Jadi mohon maaf, ini wajibnya sholat. Yang ketiga, yang keempat ialah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Nanti ada apa saja yang harus dibaca di dalam Fatihah, apa saja yang harus terpenuhi ketika kita membaca Fatihah. Yang kelima yaitu ruku. Ruku nanti akan dibahas insyaallah ke depannya bagaimana ruku ini hanya menyebutkan saja ataupun menyebut satu persatu rukun salat ya. Yang keenam tumakninah ketika ruku. Ketika ruku itu harus tumakninah. Apa itu tumakninah? Nanti ada di depan insyaallah. Yang ketujuh yaitu i'tidal. I'tidal itu berdiri kembali setelah ruku ya. Yang kedelapan yaitu tumakninah ketika i'tidal. I'tidal pun harus tumakninah. Yang kesembilan yaitu sujud. Sujud 2 kali. Berarti sujudnya itu 2 kali, tidak boleh lebih ya. Jadi tidak boleh kita gagal fokus. Bagaimana kalau lupa kita sujudnya hanya 1 kali? Maka sujud tersebut kalau 1 kali itu harus diulang kembali karena sholatnya tidak sah. Kalau 3 kali, nah ini lebih. Kalau 3 kali maka hukum sholatnya sah, tidak usah diulang. Tapi nanti sebelum salam kita disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi karena kita lupa kan. Tetapi kalau sujudnya kurang hanya 1 kali, maka di situ kita wajib untuk menambah rokaat karena rokaat tersebut tidak dihitung sah. Kenapa? Karena sujudnya tidak 2 kali, hanya 1 kali ya. Itu yang ke-9. Yang ke-10 tumakninah ketika sujud, sama ada tumakninahnya. Yang ke-11 yaitu duduk di antara 2 sujud. Ya kan tadi sujud 2 kali. Nah, di antara sujud 2 kali itu ada duduk. Itu duduk yang wajib yang termasuk rukun sholat. Yang ke-11. Yang ke-12-nya ada tumakninah di dalam duduk antara 2 sujud. Yang ke-13-nya itu tahiyat akhir. Oh berarti tahiyat awal tidak termasuk rukun? Iya. Meskipun kita sholat isya, sholat maghrib, sholat asar, sholat zuhur, kita tidak melaksanakan tahiyat awal, sah sholatnya? Sah. Akan tetapi tidak sempurna. Dihitungnya nanti sebelum kita membaca salam, kita disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Baik dia tidak tahiyat awal dikarenakan lupa ataupun sengaja. Ini mohon maaf ya. Ini harus diketahui. Jadi meskipun disengaja kita tidak tahiyat awal, tetap sujud sahwi harus sunat dilaksanakan. Karena sujud sahwi itu untuk menambal sholat yang tidak sempurna. Salah satunya yaitu ketinggalan yang itu tahiyat awal. Nanti akan dibahas tentang sunat ab'ad ya. Nah itu yang ke-13. Yang ke-14 duduk pada tahiyat akhir. Jadi duduk tahiyat akhirnya seperti itu. Sekemampuan lah, nanti akan diberikan contoh insya Allah di depan bagaimana duduk di dalam tahiyat akhir. Nah, duduk dalam tahiyat akhir itu hukumnya wajib ya, termasuk rukun sholat. Itu yang ke-14. Yang ke-15 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad itu cukup, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu cukup. Ya, itu wajib ketika tahiyat akhir. Jadi kalau kita hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya sampai sana kita keburu salam, kita sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada satu rukun sholat yang tidak dilaksanakan. Apa? Itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ke-15. Yang ke-16 yaitu membaca salam yang pertama, ya, yaitu ketika kita memalingkan muka ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau sampai warahmatullah atau assalamualaikum itu sudah cukup. Ya. Yang terakhir yaitu tartib. Tartib itu ketika rukun yang pertama harus didahulukan, rukun yang terakhir harus diakhirkan. Jadi dari tadi yang pertama niat, terus takbiratul ihram, terus membaca Fatihah. Kalau berdiri itu sudah barang tentu ya. Ketika kita takbiratul ihram, niat pun kita sudah berdiri. Ruku, tumaninah dalam ruku, i'tidah dan seterusnya. Itu wajib berurutan, jadi tidak boleh diacak. Tidak boleh kita setelah membaca Fatihah langsung sujud, setelah sujud langsung i'tidal, setelah i'tidal kita langsung ruku, setelah ruku kita langsung duduk di antara dua sujud. Itu tidak boleh, acak-acakan seperti itu. Jadi harus tertib. Nah, yang 17 tadi itu terbagi 3. Ini mohon dipahami ya, terbagi 3. Yang pertama ada rukun qalbi. Apa itu rukun qalbi? Rukun yang wajib dilaksanakan oleh hati. Jadi bangsa hati. Yang kedua rukun qauli. Jadi ini mah harus diucapkan, harus dilafalkan. Yang ketiga yaitu rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang bangsa harus dikerjakan dengan anggota badan. Ada berapa rukun qalbi? Rukun qalbi yang harus dikerjakan oleh hati hanya satu, yaitu apa? Niat. Jadi niat harus dilaksanakannya oleh hati. Adapun kita melafalkan usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri dan sebagainya, itu hukumnya sunat untuk menguatkan, meyakinkan hati sudah melaksanakan niat. Ya. Nah, itu rukun qalbi, ada 1 jumlahnya yaitu niat. Untuk rukun qauli yang harus diucapkan, yang harus dilafalkan itu semuanya ada 5. Yang pertama membaca Fatihah. Yang pertama takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram harus kedengeran oleh telinga kita sendiri yang lagi sholat. Jadi jangan sampai Allahu Akbarnya, ucapan takbiratul ihramnya tidak terdengar oleh kita sendiri, maka itu hukum sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram rukun qauli yang harus dilafalkan, yang harus diucapkan, tapi ucapannya tidak terdengar, otomatis dia seperti tidak mengucapkan. Yang namanya ucapan sendiri pasti kedengaran oleh diri sendiri meskipun hanya sekedar berbisik kan. Allahu Akbar. Nah, meskipun hanya sekedar berbisik, pasti kan kedengaran oleh diri sendiri. Otomatis barang tentu ketika kita tidak melafalkan ataupun hanya sekedar tidak terdengarlah oleh diri sendiri, oleh si musolli, berarti dia tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya tidak terdengar. Yang kedua yaitu membaca Fatihah. Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, itu harus sempurna. Yang ketiganya yaitu membaca tahiyat akhir, ya, sampai tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat yaitu membaca shalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang terakhir yaitu membaca salam. Itu rukun qauli. Jadi jumlahnya ada 6 dengan rukun qalbi, dan sisanya yang 11 lagi itu termasuk rukun fi'li. Rukun yang harus dikerjakan oleh anggota badan. Nah, jadi itu ada 17 rukun sholat. Yang 17 dibagi 3, terbagi 3. Ada rukun qalbi yang bangsa hati, ada rukun qauli yang harus diucapkan, ada rukun fi'li yang dikerjakan oleh anggota badan. Sekian bahasan dari saya tentang rukun-rukun sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Boleh kita kerjakan sehari-hari, wajib ini, ya. Bagaimana jika dalam kitab lain bilangannya berbeda? Ada yang menyebutkan 14, ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 16 ataupun 18. Itu tidak jadi masalah.
Bilangan boleh beda, akan tetapi jika isinya sama, oh berarti sama saja. Ya, sama saja. Seperti contoh, sifat yang wajib di Allah kan ada 20 menurut Imam Maturidi, tapi menurut Imam Asy'ari ada 13. Tapi jika dilihat tetap sama, jumlah yang 13 sama yang 20 seperti itu. Jadi isinya tetap sama. Bilangan boleh beda, tapi isinya tetap sama, tidak menjadi masalah ya. Jadi ini yang 17 harus dipahami, harus dimengerti, harus dihafalkan. Kenapa? Karena sholat kita sehari-hari sah atau tidaknya tergantung kita melaksanakan atau tidak 17 perkara yang menjadi rukun sholat. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang tadi saya paparkan, menjadi bekal untuk kehidupan kita di kemudian hari. Sekian bahasan dari saya. Sekali lagi kepada teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe merah di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat pemberitahuan di gadget kalian, di gadget teman-teman semua ada video baru dari channel ini. Dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman supaya bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua. Sekian, terima kasih kepada yang menonton. Semoga Allah membalas dengan yang berlipat ganda. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.